fix apa enggak? Padahal aku penelitian apa kamu? Bayi ini. Selamat sore, Mbak MC. Mungkin bisa dimulai ya, Mbak? Oh ya, baik Mbak. Terima kasih ya. Oke, saya izin akan memulai untuk semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya akan bacakan untuk susunan acara hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua adalah sambutan dari Kaprodi S1 Mikrobiologi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Ma'arif Hasyim Latif oleh Ibu Nadia Albatati SSI MSI. Kemudian yang kedua adalah pemaparan company profile dari InBio Indonesia oleh Ibu Ruri Viviana Nilamasari MSI. Kemudian yang keempat adalah acara inti oleh Bapak Didi Huswa Utomo PhD dengan topik Basic Bioinformatik. Yang terakhir nantinya adalah sesi diskusi, kemudian foto bersama. Harapannya nanti Bapak Ibu ketika foto bersama serta rekan-rekan mahasiswa untuk on cam, dan yang terakhir adalah penutup. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat sore semuanya. Selamat Waalaikumsalam. datang di acara kolaborasi InBio dengan S1 Mikrobiologi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Ma'arif Hasim Latif Sidoarjo. Yang kami hormati segenap jajaran pimpinan di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Ma'arif Hasim Latif. Yang kami hormati Dekan Fikes Ibu Dr. Evi Ratnasari Ekawati SSI MSI. Kemudian yang kami hormati Kaprodi S1 Mikrobiologi Ibu Nadia Albatati SSI MSI. Dan yang kami hormati Bapak Didik Puswa Utomo PhD selaku founder and CEO of InBio Indonesia. Yang kami hormati Ibu Ruri Vivian Nilamsari MSI selaku manajer operasional InBio Indonesia. Dan juga hadirin pada Bapak Ibu dosen beserta mahasiswa yang telah hadir hari ini. Mohon izin menyampaikan beberapa ketentuan dalam webinar hari ini. Yang pertama adalah mohon ketika penyampaian materi atau sambutan untuk unmute ya, unmute. Dan yang kedua adalah untuk pertanyaan nanti akan dibuka setelah pemaparan materi dari Bapak Didi. Baik, saya langsung saja. Saya persilahkan untuk sambutan dari Kaprodi S1 Mikrobiologi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Ma'arif Hasim Latif oleh Ibu Nadia Albatati SSI MSI. Saya persilahkan ruang dan waktu Ibu Nadia. Ya, Ibu Nadia, apakah sudah bergabung? Saya sudah bergabung, tapi masih belum siap untuk background-nya, nggak masalah ya. Ya, Sebentar. silakan Ibu. Ibu Nadia. Sebentar ya. Oh ya, baik. Sebentar ya, saya sepertinya tidak bisa on cam ini. Oke. Baik, terima kasih untuk seluruh peserta yang telah hadir pada acara webinar InBio ini. Terima kasih juga kepada narasumber dari InBio, Bapak Didi. Kemudian terima kasih juga kepada InBio sendiri ya yang telah bersedia untuk bekerja sama dengan program studi mikrobiologi. Semoga kerjasama ini bisa terus berlanjut dengan baik. Dan juga untuk seluruh peserta, semoga ilmu yang disampaikan oleh pemateri dan narasumber ini bisa bermanfaat dan bisa diterapkan di kemudian hari. Baik, terima kasih untuk MC-nya. Saya kembalikan ya. Baik, terima kasih Ibu Nadia Albatati SMI selaku Kaprodi S1 Mikrobiologi. Kemudian saya persilahkan untuk pemaparan company profile oleh InBio Indonesia, Ibu Ruri Vivian MSI. Waktu dan ruang saya persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Elsa atas kesempatannya. Saya ingin izin share screen terlebih dahulu kepada peserta pada siang hari ini. Apakah slide saya sudah terlihat? Sudah, Mbak? Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ruri Viviani Lamsari, selaku manajer operasional dari InBio Indonesia, yang mana saya mewakili Ibu Evi berhalangan hadir, yang mana beliau merupakan direktur dari InBio Indonesia. Baik, Bapak, Ibu, dan rekan mahasiswa sekalian, mungkin Bapak, Ibu, dan rekan mahasiswa sekalian di sini belum tahu apa sih InBio Indonesia itu sendiri. Yang pertama yaitu InBio Indonesia itu merupakan perusahaan di bawah CV Global Science yang berfokus pada 4 layanan utama, yaitu layanan analisa atau open project, kemudian layanan edukasi, dan juga layanan konsultan dan BRC atau Bioinformatic Research Center. Kemudian InBio Indonesia itu juga memiliki komunitas, yaitu InBio Student, yang merupakan program membership dari InBio yang tujuannya untuk memfasilitasi peningkatan SDM di Indonesia
Indonesia dan menjalin kerjasama dengan para peneliti, khususnya di bidang bioinformatika dan biologi molekuler. Seperti itu. Kemudian adapun manfaat dari InBio Student itu bisa rekan mahasiswa di sini bisa dibaca manfaatnya seperti yang sudah tampil di layar. Kemudian InBio Student sendiri sudah terdiri dari 2.176 member yang terdaftar seperti itu. Kemudian ini merupakan salah satu program dari layanan edukasi InBio yaitu webinar free yang mana ini merupakan program dari BRC InBio yaitu InBio Star yang mana ada topik yaitu digital PCR dan real time PCR yang berlangsung pada hari ini ya Bapak Ibu tadi pagi tadi yang mana acara ini tuh free. Jadi monggo apabila peserta di sini ingin daftar silahkan tinggal mengisi link kemudian nanti bisa mengikuti. Kemudian nanti minggu depan akan ada BRC InBio Research Talk yang akan dibawakan oleh Ibu Kiki May Putranti dengan topik The Development of Immunoassay Based Rapid Detection in Sugarcane Mosaic Virus Disease. Kemudian selanjutnya mohon maaf ini slide saya. Sebentar, saya share lagi ya. Kemudian ada program layanan edukasi premium online course yang mana Bapak Ibu atau peserta di sini bisa belajar otodidak dengan topik-topik yang cukup beragam dari InBio yang mana harganya start dari 60.000. Adapun topik-topik contoh topik-topiknya ada teknik dasar analisis biologi molekuler, ada biostatistika, ada in silico, molecular docking, dan lain sebagainya. Kemudian benefit dari premium online course ini adalah peserta akan mendapatkan video recording dan materi, kemudian grup akan difasilitasi grup WA, kemudian akan mendapatkan sertifikat. Sebentar. Kemudian ada InBio konsultasi yaitu apabila di sini rekan mahasiswa yang sedang skripsi ingin mengkonsultasikan penelitiannya dengan konsultan di InBio yang nanti akan juga berkolaborasi bersama dengan dosen pembimbing yang ada yang sudah ada itu bisa ya yang tertarik bisa mencoba layanan ini. Selanjutnya ini merupakan dia juga menyediakan produk-produk diantaranya yaitu e-book. Adapun e-book itu ada beberapa judul seperti yang tertera di slide. Kemudian kita juga memfasilitasi e-book publishing. Mungkin Bapak Ibu dosen di sini yang ingin mempublish tulisannya berupa buku atau bukunya belum menemukan mungkin bingung mau dipublish kemana, InBio bisa memfasilitasi itu. Kemudian ini merupakan produk andalan InBio yaitu high performance komputer yang mana ini merupakan komputer yang mempunyai kecepatan yang tinggi yang digunakan untuk analisis bioinformatika dan komputasi seperti itu. Kemudian ini juga ada software di mana software ini juga software yang menunjang dalam penelitian bioinformatika yaitu ada DNA Baser, Yasara Dynamic, Genius Prime dan Pyrex. Baik rekan-rekan sekalian, terima kasih sudah atas kesempatannya. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Bu Esti yang sudah menghubungi InBio untuk program pada sore hari ini. Kemudian juga Ibu Nadia selaku Kaprodi dan juga Bapak Didi yang bersedia hadir dalam acara pada sore hari ini. Apabila peserta di sini ingin masih bertanya atau bingung terhadap InBio, bisa mengunjungi website kami di inbioindonesia.org atau WA kepada admin kami seperti yang ada di slide atau mungkin meng-email kami. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu acara inti yang akan diisi oleh Bapak Didi Huswa Utomo PhD dengan topik Basic Bioinformatics. Sebelumnya saya akan membacakan
resume beliau ya. Jadi yang pertama beliau itu lulusan Brawijaya University tahun 2007 sampai 2011. Kemudian S2-nya di ITB ya tahun 2014 tulisannya. Kemudian S3 doctoral degree di Nagoya University. Kemudian experience dan achievement yang punya oleh Bapak Didi ini sangat banyak sekali ya. Yang pertama adalah beliau founder and CEO of InBio Indonesia, dan yang kedua gold medal for iGEM competition Boston USA, dan yang ketiga runner up of Young Scholar in DBT IAS International Laboratory for Advanced Biomedicine. Kemudian yang keempat adalah founder of Future Science Publisher. Yang kelima adalah founder of Academic Conference Organizer, founder of Generasi Peneliti, founder of Clinic Journal, co-founder of Research Hub, co-founder of Science Lab. Kemudian yang terakhir adalah aktif in academic business startup. Jadi memang beliau ini sangat ahli ya di bidang bioinformatika. Saya juga biasanya sering mengikuti seminar dan workshop beliau di online, jadi tidak asing lagi dengan Bapak Didi ya. Baik, saya langsung saja mempersilahkan Bapak Didi, ruang dan waktu saya persilahkan Bapak Didi Huswautomo PhD. Oke, terima kasih banyak Bu Elsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. acara yang menarik di weekend ataupun di sore hari juga ya. Semoga masih semangat semua habis tidur siang. Terima kasih banyak Bu Nadia ya yang sudah mengundang kami dari InBio untuk sharing materi ya. Mungkin sebelum saya mulai saya ingin tanya satu hal dulu. Mata kuliah bioinformatika sudah ada belum ya di prodi mikrobiologi ya? Mungkin bisa Untuk diberi informasi. Iya, untuk mata kuliah bioinformatika sudah ada, sudah dijadwalkan untuk semester tingkat akhir ya. Oh, tingkat Nah, akhir. cuman kan kalau untuk sekarang ini mahasiswa mikrobiologi masih angkatan kedua gitu. Jadi ini baguslah untuk pengantar para mahasiswa sebelum masuk ke mata kuliah bioinformatikanya. Begitu. Nah, jadi memang bioinformatika sekarang nggak bisa dipisahkan ya dari apalagi di mikrobiologi kan gitu. Baik identifikasi. Pokoknya kalau kita kerja dengan DNA atau kerja dengan molekuler ya, DNA, protein, metabolit itu pasti berhubungan dengan bioinformatika sekarang ini gitu. Jadi tidak bisa dihindari lah. Di rekan-rekan di sini mahasiswa yang masih baru tahun pertama ini cocok untuk bisa mengetahui nanti saya passion nggak di sini nih. Nah, biasanya kalau belajar bioinformatik itu yang ditanyakan oleh orang yang baru itu saya mulainya dari mana belajarnya gitu. Jadi oleh karena itu kami siapkan materi ya, itu memang basic bioinformatik. Sebenarnya bukan hanya apa saja yang harus diketahui, tapi kita tahu bahwa kalau kita mulai belajar ini tuh mulai dari mananya gitu. Karena bioinformatik sendiri posisinya saya yang harus dipahami itu seperti statistik ya atau sebagai tool ya. Keilmuannya adalah pada keilmuan masing-masing. Nah, rekan-rekan di sini di bidang mikrobiologi atau terkait dengan kesehatan, maka keilmuan di sana yang harus kuat gitu. Kalau saya sendiri di natural product ya, di bahan alam atau di herbal-herbal gitu, maka saya keilmuan di sana yang kuat gitu. Jadi bioinformatik ini sebagai toolnya saja, jadi bisa berperan di berbagai lini keilmuan dan tidak hanya untuk di kedokteran ya atau di ilmu kesehatan ya, di pertanian, peternakan, farmasi atau bahkan di ilmu-ilmu yang lain ya, itu semuanya juga menggunakan bioinformatik untuk penyelesaian permasalahan penelitiannya. Itu di awal ya. Jadi rekan-rekan bagus sekali kalau nanti bisa mendalami terkait dengan bioinformatik. Jadi apa yang akan dijelaskan ya di materi ini ya, ini sebenarnya sharing saja terutama untuk rekan-rekan yang baru biar nggak terlalu berat ya. Jadi nanti saya akan coba jelaskan contoh-contoh risetnya juga. Jadi kita harus tahu dulu goalnya apa sih belajar bioinformatik ini. Kenapa kita harus belajar itu sebenarnya yang paling penting. Kalau kita tahu niatan kita untuk belajar ini, tahu manfaatnya, otomatis kita juga akan lebih semangat ya mempelajari keilmuan yang baru ini. Yang kedua adalah terkait dengan omics research ya. Omics research nanti kita coba buka terkait dengan genomik, proteomik. Kenapa penelitian tersebut membutuhkan bioinformatik gitu. Jadi istilahnya nanti ke depan nggak bisa lepas lagi lah dari bioinformatik. Pasti ada bioinformatiknya di setiap lini penelitian. Nah, ada dua hal yang harus diketahui ya, Mas No ini, yaitu adalah biological database sama web service atau software.
Jadi orang-orang dikatakan punya kemampuan bioinformatik kalau memang dia sudah punya knowledge ini sebelumnya. Kalau mau mengerjakan penelitian, cari sampelnya di mana. Kalau mau mengerjakan analisis A, tahu toolnya apa. Itu yang harus dikuasai, database sama software. Nah, ini biasanya dikembangkan atau didapatkan dari sering membaca artikel, sering mengikuti webinar atau mengikuti materi-materi seperti inilah. Jadi tahu nanti resources yang digunakan gitu. Karena kita nggak mungkin harus menguasai semuanya, tapi menguasainya sesuai dengan bidang keilmuan. Misalnya saya di mikrobiologi sering filogenetik, harus kenal software namanya Mega filogenetik, harus kenal software sequence analysis, baik itu DNA baser, sequence scanner atau yang lainnya. Gitu. Nah, untuk yang kedua yaitu adalah terkait dengan riset itu sendiri ya. Jadi eh, kalau mungkin baru angkatan kedua ya. Jadi eh, yang kami ingin apa namanya sampaikan bahwa riset baik itu di mikrobiologi ataupun di bidang ilmu yang lain, riset itu nggak harus ada in vitro sama in vivo-nya sebenarnya. Riset itu bisa juga hanya in silico saja atau bioinformatik saja. Ini kemarin mungkin baru populer di itu ya, waktu COVID ya. Waktu dilarang masuk lab itu baru banyak sekali peminatnya untuk belajar terkait dengan in silico karena agar bisa penelitian dengan laptop saja gitu. Nah, ini karena sudah nggak kondisi pandemi lagi, rekan-rekan atau dosen-dosen kalau menurut saya sih mulai dibuat ke kelompok keilmuan ya ataupun nanti membimbing mahasiswanya itu full risetnya bioinformatik gitu. Jadi datanya nggak perlu data eksperimen sama sekali, full menggunakan bioinformatik itu lebih memudahkan. Dan kalau kita di ilmu kesehatan ataupun di apa biologi molekuler itu tentu saja perlu dana besar ya untuk penelitian ya. Nah, ini kelebihannya nanti saya coba jelaskan detail ya terkait dengan kenapa kita harus menggunakan bioinformatik ini terutama di negara-negara berkembang ya. Kalau kita contoh negara seperti India itu sangat sangat itu ya komputasinya sangat sangat cepat berkembang. Kalau fasilitas risetnya mungkin sama lah dengan Indonesia. Kita nggak mungkin sama dengan Amerika atau negara-negara yang punya dana unlimited ya untuk bisa membuat lab-lab yang sangat advance. Nah, ini peranannya di sini. Nah, karena riset itu sebenarnya kuncinya adalah menyelesaikan masalah penelitian untuk rekan-rekan yang baru mulai studi ya. Ini mungkin S1 semua ya. Jadi nanti bioinformatik di sini akan mengambil peranan pada prediksi ya. Atau dua, bisa juga melakukan peranan di konfirmasi atau validasi di hasil riset. Nanti saya jelaskan lebih detail lagi terkait dengan makna dua ini. Nah, yang penting adalah sekarang adalah bioinformatik saat ini yang kita jelaskan sama bioinformatik yang mungkin rekan-rekan tahu, ada yang tahu sudah 5 tahun lalu atau bahkan 10 tahun lalu itu sudah berbeda jauh ya. Gitu. Jadi bahkan molekuler biologi atau teknis molekuler biologi saat ini dengan beberapa tahun lalu itu sudah berbeda jauh. Berbeda jauhnya apa? Saat ini tuh hampir semuanya adalah easy to use softwarenya ya terutama ya. Itu easy to use. Jadi tinggal klik-klik kita bisa mendapatkan hasil. Itu juga berlaku pada molekuler biologi atau biokimia ataupun mikrobiologi ya. Saat ini untuk analisis semuanya itu alat-alatnya menggunakan semuanya otomatis, kit juga semuanya sudah tersedia. Dulu isolasi plasmid itu pakai mini prep panjang ya prosesnya. Sekarang sudah ada kitnya sendiri. Bahkan ekstraksi DNA itu nggak perlu pipetting, nggak perlu manusia lagi ya. Kita bisa masukkan ke mesin gitu. Jadi human human touch-nya itu semakin lama akan semakin dihilangkan sebenarnya. Banyak menggunakan teknologi atau banyak menggunakan mesin ke depannya ya. Ya mungkin karena kita belum beli saja gitu. Tapi sebenarnya alat-alat yang pipetting otomatis, semuanya otomatis yang menghindari human untuk bersentuhan langsung itu sudah banyak sekali gitu kan ya. Jadi tinggal kita program lab itu eksperimen bisa jalan sendiri. Itu yang saat ini arahnya ke sana. Dan itu juga berlaku di bioinformatik. Ini kita perlu tekankan ke mahasiswa. Kenapa? Karena sebenarnya ya mungkin sekarang udah tahu ya, nulis artikel pun dituliskan AI juga bisa gitu kan ya. Beda dengan dulu. Jadi perkembangannya sangat-sangat cepat. Jadi ini untuk ke mahasiswa terutama di basic science ya. Yang dulu itu memang bisa PCR itu bisa berbangga diri, bisa sequencing bisa berbangga diri. Sekarang itu semuanya kita tidak bisa berbangga pada teknis ya. Jadi kita harus kuasai keilmuannya, pahami terkait dengan konsepnya, kenapa riset ini bisa jalan, kenapa alat ini membacanya seperti ini, atau science behind alat tersebut kita harus paham. Itu untuk semua mahasiswa ya. Jadi jangan salah fokusnya.
kecuali nanti ya beda lagi dengan fokusnya kalau mau menjadi teknisi ya. Kalau fokusnya pada researcher, pada peneliti, jangan fokus pada toolnya. Toolnya ini terus berkembang. Jadi pahami pada core prinsipnya gitu. Dan saya lihat kebanyakan mahasiswa itu hanya fokus pada teknisnya, jarang sekali memahami konsepnya ya. Itu yang mungkin kita harus tekankan lagi untuk diskusi dengan mahasiswa. Nah, di sini perkembangan di bioinformatik juga banyak sekali software itu menggunakan AI, artificial intelligence ya, base method terutama modeling ya, itu semuanya sudah menggunakan AI. Jadi buku-buku bioinformatik 5 tahun lalu atau 3 tahun lalu dengan sekarang juga udah berbeda. Karena AI ini berkembangnya baru 2 tahun ya. Dan software-software terkait dengan bioinformatik itu cepat sekali apa namanya perkembangannya. Nah, poin pentingnya di slide ini adalah ada pada 3 poin ini. Jadi kalau kita eksperimental itu adalah kita menghasilkan hasil penelitian itu tesis ya, atau kita sudah akui lah hasilnya. Berbeda dengan computational only atau bioinformatik only yang saya sarankan tadi, itu hasilnya itu adalah hipotesis. Gitu. Jadi hasilnya ini masih prediksi sebenarnya. Jadi nggak bisa dikatakan selevel dengan tesis ya atau eksperimental ya. Kalau hasilnya yang di eksperimental bagus, di komputasi kok jelek Pak Didi, yang dipakai eksperimental gitu. Ini harus disepakati bersama sebenarnya di awal. Jadi memang ada perbedaan skala ya, atau bagaimana komputasi itu peranannya masih ada di level prediksi atau hipotesis. Nah, berbeda dengan eksperimental dikombinasikan dengan komputasi gitu. Ini misalnya saya sequencing Pak Didi. Sequencing ini kan diolah dengan data komputer, datanya prediksi dong berarti. Enggak, itu bukan data prediksi. Itu data analisis ya, data science ya. Jadi tergantung dari cara mengolahnya ya. Jadi riset itu nggak selamanya dengan komputasi itu prediksi. Jadi tergantung bagaimana peranannya di sana. Nah, saat ini yang saya katakan tadi, hampir semua kajian di molekular biologi itu selalu kombinasi antara eksperimental dan komputasional. Jadi rekan-rekan tidak bisa menghindari lagi atau tidak bisa nggak suka terkait dengan komputasi ya. Jadi kalau dulu masih saya lab aja lah, komputasi bagian yang lain, nggak, sekarang kita harus kombinasikan keduanya. Itu yang mendasari yang paling penting ya untuk di kajian kali ini. Nah, kemudian alasannya, ini yang saya katakan tadi di awal, kalau kita tahu alasannya, kita akan mendalami lebih dalam lagi. Yang pertama adalah ini alasan yang saya rangkum singkat saja ya. Mungkin alasan-alasan yang lain banyak, tapi yang bermanfaat untuk instansi ya. Yang pertama adalah kita bisa, kalau kita menggunakan bioinformatik, kita bisa meneliti menggunakan secondary data. Apa sih meneliti menggunakan secondary data? Ini secondary data ini data yang dibuat oleh orang lain, kemudian kita olah lagi. Jadi kita nggak perlu melakukan eksperimentalnya. Nah, ini kita sudah disiapkan sama semua resource bioinformatik ya. Mau Pak Didik, saya mau melihat orang yang merokok dan tidak merokok itu apa perbedaan profil ekspresigennya. Itu kita bisa tinggal cari datanya. Itu. Pak Didik, saya mau melihat bakteri-bakteri yang ada di lumpur Sidoarjo. Cek datanya di NCBI ada. Tinggal dikelompokkan, tinggal dibuat filogenetiknya. Jadi secondary data ini sudah disiapkan sama ada resource-nya ya. Ada, nanti saya jelaskan database-nya, terutama dari NCBI atau GenBank ya. Jadi apapun terkait dengan mikroorganisme ataupun organisme tingkat tinggi ataupun penyakit-penyakit tertentu, semua datanya sudah ada. Tinggal kita bertanya apa atau apa riset question-nya. Itu yang menarik ya kalau kita mengetahui bioinformatik untuk mengolah data-data yang sudah ada. Nah, konsekuensinya ada di nomor 2, yaitu kita tidak perlu penelitian menggunakan uang ataupun lab gitu. Jadi saya itu bisa penelitian mungkin setahun mungkin bisa 7 atau 10 ya, publikasi mungkin bisa juga antara sekitar 10 artikel per tahun. Tapi saya tidak perlu masuk ke lab untuk meneliti gitu. Nah, caranya tidak perlu mengajukan proposal juga. Tapi ini sebenarnya nomor 2, ini alasan pribadi saya dulu waktu karena saya suka molekular biologi. Cuman saya itu nggak suka membuat proposal, nggak suka mencari dana, tapi saya ingin menjawab hal-hal yang ingin saya ketahui gitu. Nah, salah satu jawabannya adalah ini bisa kalau kita hanya menggunakan komputer gitu. Tapi kalau menggunakan lab ya otomatis perlu uang, perlu beli reagen, perlu beli kit, perlu sewa lab atau perlu macam-macam ya. Atau bahkan kalau proposal nggak didanai ya nggak ada riset, nggak bisa publikasi gitu. Atau nggak bisa menjawab rasa ingin tahu. Kalau saya sih hanya rasa ingin tahu saja sih gitu. Jadi apa namanya, penting sekali untuk rekan-rekan yang suka penelitian itu mendalami bioinformatik itu bagus, kecuali memang dananya atau uangnya sudah banyak ya.
Padahal ini saya nggak butuh lah alasan nomor 2 itu. Saya sudah punya banyak dana, mau 100 juta, 200 juta untuk penelitian saya mau keluarkan pribadi. Tapi itu jarang sekali di Indonesia ya. Hampir semua peneliti itu harus mengajukan riset grant, bahkan keluar uang pribadi itu ya mungkin adalah 1-2 tapi nggak banyak lah gitu. Masih mengajukan dana untuk riset gitu. Jadi itu yang karena riset molekuler itu nggak sedikit uangnya ya gitu. Jadi apa namanya penting untuk alasan-alasan yang bisa dilakukan atau bisa diketahui ya kenapa kita mengerjakan ini. Yang ketiga adalah memang data analisis ya. Jadi kita kalau menguasai bioinformatik itu menguasai banyak data analisis, otomatis kemampuan komputasi kita juga meningkat dan manfaat lainnya adalah bisa riset kolaborasi. Jadi rekan-rekan nanti kalau menguasai ini setelah lulus nggak bingung lagi. Kadang-kadang gini ya, banyak mahasiswa S1 tuh lulus nggak tahu kompetensinya apa gitu. Jadi ya sudah lulus dapat ijazah, gelar sarjana, kompetensinya apa ya itu aja gitu. Nggak bisa kolaborasi dengan peneliti lain. Nah ini mumpung masih awal, kita bekali mahasiswa dengan kompetensi yang nanti ketika lulus dia bisa kolaborasi dengan siapapun. Itu baik dengan orang di kedokteran, orang di biologi, orang di ilmu pangan yang mengetes mikroorganisme dan lain-lain. Jadi punya kemampuan data analisis atau data science itu sangat-sangat penting sebenarnya ya. Itu akhirnya efeknya adalah cost and time efektif ya, terutama di riset sebenarnya. Banyak sekali alasan kenapa bioinformatika adalah untuk menghemat waktu, menghemat biaya, untuk bisa prediksi terlebih dahulu, nggak trial error, nggak coba-coba. Ini alasan pertama, alasan yang harus kita pahami dulu, kenapa kita harus mempelajari ini. Itu yang utama ya, karena nggak tahu alasannya ya nggak menarik sebenarnya. Nah, goalnya apa di bioinformatik itu? Goalnya adalah sebenarnya kita ingin memahami living cell ya, atau memahami bagaimana living cell ini bekerja secara molekuler. Nah, peranannya yang paling penting kemarin apa? Kemarin yang paling penting adalah waktu pembuatan vaksin virus COVID ya, atau SARS-CoV-2 ya. Kalau kita tidak tahu strukturnya, tidak tahu dia harus berinteraksi dengan spike protein ini berinteraksi dengan target protein apa, misalnya TS2, maka kita tidak bisa membuat desain vaksinnya ya secara bioinformatik gitu. Jadi semuanya kemarin desain secara bioinformatik, bahkan menggunakan sintetik gene ya, dan yang diinjeksikan ke semua manusia adalah termasuk bagian dari gene terapi atau kita diinjeksi oleh material genetik ya gitu. Nah, ini yang menjadi menarik adalah karena di bioinformatik itu ada goalnya adalah menggunakan computer science ya. Ini ada software atau web service untuk menyelesaikan permasalahan kita di molecular level. Nah, kata kuncinya ini nih. Saya masuk di bioinformatik berarti harus paham molecular level. Kalau saya mau mengukur daun, Pak Didik, daun dengan cara software apa menggunakan kamera itu bukan kajian bioinformatik. Saya mau mengukur morfologi organisme itu bukan bioinformatik. Bioinformatik adalah levelnya di level molekuler, DNA, RNA, protein itu ataupun metabolit ya. Nanti di omics banyak pembahasan terkait dengan ini. Jadi kita harus tahu bedanya level komputasi sama level bioinformatik yang disepakati secara umum. Itu yang menjadi poin penting kalau kita membahas level bioinformatik. Nah, untuk mata kuliah sendiri itu berbeda-beda ya tiap kampus ya. Saya pernah juga mengajar di prodi bioinformatik ya di I3L dulu. Sekarang prodinya udah tutup sayangnya. Ini kami mau buat prodi juga di Brawijaya, ada prodi bioinformatik dan di kampus-kampus lain juga akan ada ya. Tapi sebenarnya bioinformatik ini paling cocok untuk level master ya atau untuk master dan doktor sebenarnya. Karena harus punya background dulu di molekular biologinya. Jadi kalau kita sepakati bioinformatik itu sebenarnya ada 2 kategori atau yang paling banyak di user sebenarnya ya. Saya sendiri termasuk user sebenarnya. Saya nggak pernah membuat program apapun. Saya ya menguasai sedikit bahasa pemrograman ya, tapi nggak expert lah gitu. Tapi tak hanya tahu saja gitu, hanya sekedar tahu. Nah di sini rekan-rekan yang suka bioinformatik biasanya menggolongkan dirinya ke yang mana? Saya user, kenapa? Saya di sini hanya menggunakan tool bioinformatik untuk menyelesaikan masalah penelitian. Syarat-syaratnya ada di slide tersebut ya. Yang kedua developer. Developer ini biasanya dikenal sebagai computational biologist atau biologi komputasi. Mereka itu mengembangkan software-software aplikasi untuk menyelesaikan permasalahan penelitian. Jadi dua-duanya memang bertujuan menyelesaikan permasalahan penelitian, tapi goalnya berbeda. Satunya hanya menggunakan software, satunya mengembangkan software gitu. Jadi ini jangan keduanya benar juga, mesti jangan disalahkan. Oh bioinformatik kok nggak bisa pemrograman sama sekali gitu, nggak apa-apa gitu kan. Kita kan hanya menggunakan tool saja gitu. Jadi
Itu yang harus dipahami dan apa namanya tidak perlu salah paham bahwa nanti mahasiswa bioinformatik itu harus menguasai semuanya. Enggak, kita nggak bisa paksa orang-orang yang fokus di molekuler biologi ya sama seperti kita di lab ya. Kita nggak perlu tahu bagaimana alat PCR ini dibuat gitu kan ya. Ngapain tahu alat PCR dibuat? Yang penting bisa digunakan untuk amplifikasi gen kita cukup gitu. Jadi ada orang biofisika yang membuat alat sendiri, ada orang-orang mikrobiologi yang menggunakan PCR itu untuk amplifikasi gen. Sama sebenarnya konsepnya gitu. Tapi karena ini keilmuannya bioinformatik ini sering campur aduk ya. Jadi di mata kuliah jadinya dipelajari programming. Jadi ya macam-macam itu tergantung kebijakan dari instansi masing-masing. Tapi harus tetap dibedakan apa namanya kekhususan ya atau jalurnya ini karena nggak semuanya juga suka ya gitu. Nah, sekarang untuk memahami bioinformatik itu contoh yang paling mudah adalah omics ya gitu. Nah, ini kalau belum tahu omics saya akan berikan overview-nya ya. Omics ini memang populer sudah lama ya, sudah 10 tahun yang lalu. Dulu kita kenal hanya sentral dogma, DNA, RNA, protein. Tapi sebenarnya kalau kita memahami atau mempelajari secara komprehensif, baru kita dikatakan kita belajar terkait dengan omics ya di sini ya. Komprehensif di sini termasuk entire complement ya, atau semua material genetik misalnya genomik, semua kandungan DNA genom ya, ada namanya whole genome sequencing, itu kajian-kajian genomik ya. Termasuk RNA, protein, metabolit. Tapi yang menarik di kajian apa namanya omics atau genomik transkriptomik ini adalah kita tidak hanya fokus pada molekulnya, kita juga fokus pada regulasi dan juga interaksinya. Itu yang menjadi poin menarik ya. Saya Pak Didi mempelajari protein tertentu, saya hanya SD-SPID saja, berat molekulnya sekian, apakah bisa dikatakan proteomik? Nggak bisa. Maksudnya itu bagian dari protein. Tapi kalau mau kajiannya dikatakan proteomic level, coba pahami lebih komprehensif lagi. Misalnya sekuennya apa, strukturnya bagaimana, dia berinteraksi dengan apa, ini bisa diekspresikan tinggi atau rendah. Jadi permasalahan atau pertanyaannya jadi banyak ya untuk dijawab di sana. Itu untuk proteomik, metabolomik ataupun transkriptomik dan lain-lain itu konsepnya sama seperti yang diketahui sebelumnya. Cuma lebih komprehensif saja. Jadi ini bukan hal baru, rekan-rekan di sini yang di SMA juga sudah paham, ada transkripsi, ada translasi, ada post translation modification dan lain-lain ya. Sama sebenarnya, cuman kajiannya lebih komprehensif saja gitu. Jadi bukan sesuatu yang baru. Nah, saya akan beri contohnya ya. Biar tahu bagaimana riset di bioinformatik itu atau memulai di bioinformatik karena nggak semuanya kita ingin kuasai semuanya ya. Jadi genomik terutama ya. Ini semua baik itu di bakteri ataupun eukariot atau yang lain-lain ya. Itu yang utama adalah kita mempelajari genomnya, termasuk juga interaksinya dengan baik itu dipengaruhi lingkungan atau tidak ya gitu. Termasuk kalau di kedokteran itu termasuk kita kayak apa nutrigenomik, farmakogenomik itu bagaimana kita mengkonsumsi sesuatu itu bisa berefek pada ekspresi kita. Nah, bagaimana sih kita tahu bahwa di basic bioinformatik itu contoh-contoh penelitiannya gitu. Yang pertama adalah di genomic research. Kita biasanya melakukan DNA isolation ya, ada yang PCR ya, menggunakan PCR, diamplifikasi gennya. Nah, bioinformatiknya itu ada dua di sini. Berarti kita bisa melakukan apa? Melakukan sequencing data analisis. Nah, sequencingnya itu bisa menggunakan yang atas itu Sanger ya biasa, atau bisa menggunakan pendekatan yang baru namanya Next Generation Sequencing (NGS) ya. Gitu. Jadi yang utama kita tahu bahwa ketika kita dapat data band, data DNA itu bisa melakukan apa? Yaitu sequencing. Nah, kita juga sebenarnya bisa melakukan modeling dari DNA tersebut. Saya punya urutan DNA Pak Didi, saya ini bakteri saya mutasi. Saya kasih UV kok mutasi, mutasinya pada titik ini. Apakah dia punya ketahanan yang lebih tinggi? Itu DNA-nya bisa dimodelkan ya. DNA-nya dimodelkan kemudian diinteraksikan dengan protein-protein yang berinteraksi. Gitu. Jadi macam-macam ya. Ini modelingnya juga bisa untuk ke DNA. Gitu. Tapi untuk rekan-rekan yang baru pertama mengenal bioinformatik itu paling tidak tahu ada namanya gene bank atau NCBI. Itu yang utama ya. Nanti dipelajari lagi gene bank itu apa. Nanti di slide saya juga ada sedikit penjelasan terkait dengan gene bank ya. Tapi ini riset di bioinformatik yang bisa dikerjakan di awal untuk rekan-rekan. Oh berarti nanti saya perlu ini menguasai yang sequencingnya, perlu saya menguasai yang modelingnya. Itu tergantung dari rekan-rekan semuanya mau fokus ke yang mana. Kalau mau contoh artikelnya itu ini artikel yang pernah kami publikasikan ya di tahun mungkin 2016-2017 lah. Sudah relatif lama.
Nah sekarang proteomik ya, Pak Didi saya nggak suka DNA, saya masuk mikrobiologi tapi nanti saya mau buat biomarker, saya mau mencari biomarker dari protein, itu bisa juga sama ya, maknanya adalah untuk complete evaluation, proteomik juga macam-macam domainnya ya. Jadi saya sendiri fokus di protein-protein interaction dan juga struktural proteomik. Yang lainnya saya nggak terlalu banyak penelitian di sana ya. Fungsional proteomik juga nggak terlalu banyak penelitian di sana. Nah, kalau struktural proteomik itu yang kita harus pahami, terutama nanti kita di mikrobiologi dan saat ini misalnya mempelajari apa multi drug resistant, ada apa namanya reseptor-reseptor apa yang digunakan untuk efflux drug keluar, itu juga bisa dipelajari ya. Nah ini ada 3 metode ya, ada X-ray, NMR, cryo-EM. Saya skip yang 1-2 tapi saya fokuskan di cryo-EM. Cryo-EM itu lebih mudah. Kenapa? Karena kita tidak perlu mengkristalkan dan molekul ukurannya itu bisa paling tidak minimal 100 kilodalton lah. Itu bisa kita tentukan strukturnya. Dan saat ini yang paling penting adalah alatnya ada di Indonesia. Itu alatnya ada di BRIN. Itu jadi kita bisa memanfaatkan. Jadi kalau misalnya sudah ekspresi protein atau rekan-rekan yang mikrobiologinya rekayasa atau ekspresi protein ya itu proteinnya nanti bisa dikuantifikasi dan juga bisa ditentukan strukturnya. Itu. Jadi ini bukan hal yang baru lagi kalau karena kita nggak punya alatnya, tapi bisa kita menggunakan sharing facility yang ada di BRIN. Nah, kalau misalnya saya nggak punya dana untuk eksperimen itu Pak Didik, saya ada protein, tapi saya mau tahu strukturnya, pakai yang mana. Itu ada yang di bawah ini, AlphaFold gitu ya. Jadi cek nanti metodenya AlphaFold ini menggunakan AI ya, atau Artificial Intelligence, dan yang akurasi paling tinggi saat ini hanya AlphaFold gitu. Dulu ada 3 pendekatan yang populer ya, ada de novo modeling, ada 3D modeling, ada homologi modeling. Nah itu sudah kesalip semua dengan pendekatan AI based gitu. Jadi membaca buku yang lama di bioinformatik terkait dengan modeling sudah berbeda dengan 1 tahun 2 tahun terakhir ini. Itulah perkembangan keilmuan itu ya terkait dengan komputasi. Nah untuk protein resolusi ya, resolusi ini saya skip saja. Mudahnya adalah kalau Armstrongnya kecil berarti resolusinya bagus atau resolusinya tinggi. Gitu. Kita masuk ke materi selanjutnya. Contohnya ya ini ya. Ini contoh-contoh, ini risetnya kami publikasi tahun 2016, ini tahun 2017 kalau nggak salah ya, yang kiri dan kanan. Itu nanti bisa dibaca, nanti saya share ya slide-nya ya, jadi bisa baca-baca bagaimana sih riset-riset bioinformatik itu dikerjakan. Ini semuanya tidak ada eksperimentalnya dan bisa dikerjakan di lab-lab atau bisa dikerjakan di bidang mikrobiologi ya. Terutama atau di kedokteran sih ini ya. Jadi terutama yang pertama ini membuat hewan model yang diabetes gitu. Itu kita mengusulkan peptide inhibitor. Nah, peptide inhibitor ini sama dengan peptida aktif. Itu sekarang juga banyak dikaji, misalnya di kedelai. Kedelai itu ada namanya peptida aktif lunasin atau tempe ya. Itu saat ini kami ada proyek penelitian mengeksplorasi peptida aktif dari tempe. Nah, itu juga bisa dikaji secara bioinformatik. Kira-kira manfaatnya untuk apa? Kerjanya bagaimana? Jadi bioinformatik ini levelnya adalah basic science yang utama ya. Basic science itu mempelajari kenapa ini kok bisa berfungsi seperti ini gitu. Nah, contoh-contoh kajian ada misalnya Pak Didi itu kan sudah diketahui misalnya dari teripang itu ada holoturin. Itu bisa sudah diketahui sebagai anti cancer. Kenapa kita kaji lagi? Kenapa kita teliti lagi? Yang kita teliti adalah mekanisme molekulernya. Kenapa ini kok bisa dikatakan sebagai anti cancer? Jalurnya kalau masuk ke dalam tubuh ketemu dengan protein apa di spesifik organik sel mana, jaringan mana itu bisa kita pelajari gitu. Jadi apa namanya ya? Keilmuan di riset itu ada yang aplikatif, ada yang basic science. Ini mungkin yang masih baru-baru ya. Di Indonesia itu banyak sekali riset-riset itu diarahkan ke aplikatif. Aplikasinya apa, manfaatnya apa, mengerjakan seperti ini, produknya apa nanti. Tidak harus riset itu nggak harus seperti itu sebenarnya. Riset itu hanya menjawab apa namanya rahasia ilahi lah istilahnya ya, rahasia Allah. Kenapa ini kok berfungsi? Sudah tahu kurkumin itu penting sekali untuk tubuh, manfaatnya. Kita kaji lagi nggak apa-apa, karena kita ingin menjawab rahasia ilahi ini gitu. Itu di riset ya sebenarnya ya. Jadi manfaatnya adalah knowledge-nya sebenarnya. Itu yang harus kita mulai tekankan ataupun mulai sampaikan juga ke mahasiswa. Jadi nggak harus manfaatnya untuk sumber pengetahuan itu juga nggak apa-apa sebenarnya gitu. Nah ini yang kedua ada identifikasi potensial biomarker. Ini mungkin rekan-rekan di mikrobiologi banyak nanti ya membuat biomarker baik itu untuk halal food atau untuk penyakit-penyakit misalnya ini tercemar E. coli apa tidak gitu itu bisa dibuat biomarkernya. Nah ini yang kami buat di penelitian ini adalah
virus ya. Ini protein yang hijau protein virus, protein yang biru protein manusia. Itu kita bisa simulasikan. Ketika virus ini masuk ke dalam tubuh, protein mana yang berinteraksi dengan protein manusia. Itu semuanya bisa kita simulasikan, dan itu bukan sesuatu yang wah atau advance ya, karena kita hanya menggunakan aplikasi, idenya yang sebenarnya menarik itu. Tapi untuk toolnya sebenarnya sangat-sangat mudah. Ini penelitian di tahun 2023, mungkin publikasi Januari kemarin ya, bisa dicek di judulnya, nanti bisa dibaca lebih lanjut. Ini termasuk di bagian kajian dari studi S3 saya kemarin. Jadi ini sudah tahu sebenarnya ada senyawa namanya epirionin E. Senyawa ini dari organisme laut ya, dari siput laut, atau kalau di Indonesia itu kita banyak ada teripang, ada bulu babi ya gitu. Senyawanya sudah berpotensi sebagai anti cancer. Kalau ditreatmentkan di kultur sel itu selnya mati semua itu. Sedikit saja nanogram ya konsentrasinya. Itu ingin dijawab. Ini perusahaan farmasi itu ingin memproduksi ini gitu. Atau ingin menjual ini. Tapi kita ingin menjawab kenapa ini kok bisa sangat-sangat berpotensi gitu kan ya. Nah, ini ternyata dia dijawab secara komputasi ya. Ya ada eksperimentalnya juga. Tapi kalau di komputasi kita bisa melihat bagaimana molekul ini berikatan dengan targetnya. Nah, kebetulan targetnya di sini adalah mikrotubul. Jadi kita bisa visualisasikan di mana dia berikatan. Kenapa ketika dia berikatan ini mikrotubul ini pecah semua. Itu bisa kita simulasikan ya. Nah, itu yang menarik kalau kita memahami komputasi. Kalau di lab ya mungkin hanya data, oh ini efektif, ini tidak. Tapi bagaimana kerjanya, nempelnya di mana, kenapa, oh udah nempel pun ditanyakan, nempelnya kenapa kok bisa merusak. Gitu. Jadi detail sekali mereka menjawab itu ya secara sains ya. Nah ini mungkin perlu untuk diterapkan nanti untuk di riset-riset yang ada di ilmu kesehatan atau di mikrobiologi. Jadi meskipun kebanyakan riset itu adalah efek A terhadap B, efek pemberian treatment ini terhadap apa, itu nggak apa-apa, tapi harus ada sisi saintifik untuk menjawabnya. Itu jangan puas lah dengan jawaban-jawaban yang sederhana ya, atau jawaban-jawaban yang umum gitu, harus menjawab secara detail. Nah, kita masuk ke transkriptomik. Ini nanti kelamaan ini ya. Sampai jam 4 ya mungkin ya, 10 menit lagi. Transkriptomik ini menarik ya, karena saya sendiri sekarang lagi fokus di sini juga. Kenapa? Karena sebenarnya banyak sekali apa yang kita makan atau obat yang kita konsumsi itu berhubungan dengan ekspresi-ekspresi gen, terutama apa yang kita makan, nutrigenomik ya gitu. Jadi termasuk paparan lingkungan ya, orang yang terkena ini contoh riset ya, mungkin bisa dipelajari. Ini kita ingin membedakan orang yang diabetes, ini diabetik periferal neuropati ya. Jadi kita ingin bedakan mana orang yang sehat dan orang diabetes itu proteinnya berbeda apa. Gitu. Nah ini bisa berlaku nanti juga untuk penyakit-penyakit yang lain ya. Pak Didi, di Sidoarjo banyak orang terkena penyakit kanker paru-paru karena polusinya tinggi. Saya ingin bedakan orang yang terkena paru-paru dengan orang yang tidak terkena paru-paru, kira-kira proteinnya apa yang berbeda di tubuhnya. Itu bisa juga dilakukan hal seperti itu ya. Itu dengan cara menggunakan RNA sequencing ya, atau level protein, level transkripsinya bagaimana. Nah ini tidak perlu menggunakan eksperimen. Bisa juga menggunakan database namanya GEO Omnibus. Ini dari NCBI ya. Jadi cari nanti penyakit apapun, diabetes kah, cancer kah, atau jantung kah, itu datanya ada semua. Tinggal riset question kita apa, membandingkan antara apa dengan apa. Itu yang bisa dilakukan ya. Kemudian nggak tahu di mikrobiologi banyak apa tidak ya terkait dengan kajian metabolit atau metabolomik ya, yaitu senyawa bahan alam gitu. Jadi senyawa bahan alam misalnya untuk antibakteri misalnya, atau antibiotik lah gitu. Nah ini yang ingin saya kenalkan terutama di pengenalan dasar bioinformatik adalah sumber-sumber metabolit ini ada dua, atau yang paling utama ya ini ya. Yang di Indonesia saat ini paling banyak adalah terestrial atau herbal atau tanaman-tanaman di darat. Nah di marine itu belum banyak di Indonesia di apa namanya dieksplor ya. Padahal penerapannya atau aplikasinya di masyarakat sudah. Bulu babi digunakan untuk apa sudah. Teripang itu untuk kesehatan juga sudah. Atau hewan-hewan laut yang lain ya, yang ular laut atau siput laut atau apapun ya, banyak sekali digunakan untuk pengobatan tradisional itu. Tapi belum kita eksplorasi. Nah ini peluang untuk yang butuh apa ya topik penelitian gitu bisa nanti gitu.
Nah, biasanya orang-orang di bioinformatik yang awal untuk menggunakannya itu adalah untuk identifikasi ya, untuk memahami bahwa kandungannya itu apa saja dari organisme ini, metabolitnya apa saja itu paling banyak. Nah, untuk yang rekan-rekan yang suka terkait dengan pengobatan atau bagaimana cara kerjanya dari jahe, dari apa namanya kunyit, dari ginseng atau apapun itu ada pendekatan namanya network farmakologi. Itu juga mudah ya dikerjakan ya. Jadi ini tahu dulu ini ada metode ini, nanti saya bisa mengerjakan datanya seperti apa, datanya seperti gambar ini. Gitu. Ada juga metode namanya molecular docking ya. Ini populer sekali, tapi docking ini kalau tidak paham terkait dengan konsepnya nanti banyak menimbulkan kesalahan ya, atau kesalahan hasil atau namanya misleading research gitu. Jadi nanti harus dipahami detail terkait dengan metode docking, metode farmakologi atau metode-metode yang lain. Pahami dulu kenapa ini dilakukan, metode ini kenapa digunakan. Jadi jangan karena komputasi itu sebenarnya dengan docking itu hanya 3 kali klik, 4 kali klik. Network farmakologi mungkin hanya klik-klik saja, tidak ada software yang diinstal, bisa. Jadi sangat mudah mengerjakannya. Kalau tidak tahu ilmunya akan menghasilkan hasil yang salah. Itu yang kita hindari ya. Gitu. Ini contohnya ya, kalau mau membaca riset ya terkait dengan network farmakologi juga sudah ada publikasinya tahun 2023. Ini baru bulan September kemarin publish ya. Bisa dibaca itu dengan mahasiswa S2. Kalau yang ini sudah lama ya, 2021 dulu itu ada kajian terkait dengan anti tumor. Jadi bagaimana sih riset-riset yang bisa dikerjakan. Paling tidak sekarang di awal tahu gambarannya mau genomik, proteomik, transkriptomik itu gambar-gambaran risetnya itu bagaimana. Gitu. Jadi nanti bisa memilih saya mau fokus ke yang mana gitu. Oke, itu contoh riset ya. Kita akhiri dulu contoh risetnya. Kita fokus pada materi memahami database. Jadi bioinformatik untuk bisa menguasai ini harus tahu database dulu gitu. Nah, database yang di dunia untuk bioinformatik itu ada 3 resource. 3 resource ini nggak harus dikuasai semuanya. 3 resource ini sebenarnya adalah saling sinkronisasi ya, biar tidak dimonopoli saja. Kita harus kuasai kalau saran saya adalah yang dari Amerika saja atau Jinpeng ini ya, karena populer di Indonesia. Kalau di negara-negara di Jepang ya pakai DDBJ, kalau di Eropa pakai ENA ya atau European atau ini di Jerman gitu. Nah, yang menarik adalah sebenarnya apa yang harus kita pahami dari database ini, yaitu adalah database ini adalah public database. Public database artinya gratis, tidak ada yang berbayar. Tapi semua riset-riset yang didanai pemerintah harus didepositkan di sini. Jadi rekan-rekan di Sidoarjo yang biasanya mengeksplorasi bakteri-bakteri di lumpur Sidoarjo, mana yang bisa mendegradasi apa namanya minyak, mana yang bisa mendegradasi polimer, itu semuanya di sequencing. Kemudian syaratnya adalah setelah di sequencing harus diupload ke database, diuploadnya ke NCBI. Nah, maknanya apa? Ketika sudah di database NCBI ini tergantung siapa yang memanfaatkan gitu. Jadi kita harus pahami bahwa dunia barat itu membuat sepertinya adalah mereka ingin memanfaatkan apa-apa resource yang ada di Indonesia. Jadi mungkin rekan-rekan masih ada yang contohnya berbangga dengan mega biodiversitas ya. Kita itu kalau minta pendanaan ya, saya mau mengeksplorasi mega biodiversitas Indonesia, saya mau mengeksplorasi organisme bawah laut di Raja Ampat, kita itu dapat dana miliaran dari Amerika. Tapi kita harus mengupload semua datanya itu ya, gitu ke luar negeri ya. Jadi agar apa? Agar bisa dimanfaatkan gitu. Jadi kalau di level genetika atau di level metabolite itu di luar itu kita sudah tidak perlu lagi membutuhkan source-nya. Tidak perlu lagi membutuhkan tanamannya, tidak perlu lagi membutuhkan organismenya. Saya bisa membuat organisme baru yang bisa berfungsi seperti yang ada di Sidoarjo. Saya bisa membuat kurkumin yang persis sama seperti yang ada di Malang gitu. Jadi mereka hanya membutuhkan klaster gennya dan gen itu nggak harus diisolasi ya, nggak harus diisolasi dari bakteri. Pada ini saya masih isolasi gen dari bakteri ini dengan PCR. Gen kalau kita tahu urutannya kita tinggal sintesis, tinggal diekspresikan atau tinggal di cloning gitu. Jadi arahnya ke depan sudah ke arah sintetik biologi. Sebenarnya bioinformatik ini sudah lama banget ya. Sekarang eranya adalah era sintetik biologi sebenarnya itu ya, kombinasi bioinformatik dan molekular biologi. Jadi perkembangan ini sangat cepat, jadi kita harus mengikuti apa sih yang diinginkan oleh orang-orang ke depannya gitu. Kenapa kita kalau ada sesuatu yang bermanfaat itu bisa dengan mudah diciptakan gitu. Dan rata-rata yang menciptakan bukan kita ya, maksudnya orang-orang di luar sana yang menciptakan. Kita sampai saat ini masih menjadi pasar ya. Itu nggak hanya di level science ya, di level yang lebih umum juga masih seperti itu.
Nah, ini sudah saya singgung tadi ya, transkriptome analisis ya, GEO. Ini kalau baru tahu bioinformatik hari ini, dipastikan setelah webinar atau setelah apa namanya acara kali ini, googling yang namanya UniProt. UniProt itu apa? UniProt itu adalah database terkait dengan knowledge base semua protein ya. Jadi rata-rata kita memahami, contohnya memahami multi drug resistant, kita pahami proteinnya. Kemudian kita cari di UniProt. Di UniProt ini kita bisa pahami detail gennya mengkode apa, dia berinteraksi dengan protein apa, kenapa dia diekspresikan tinggi di bagian mana, itu UniProt ini. Jadi belum tahu NCBI, belum tahu lain, UniProt dikenal dulu lebih bagus. Itu yang saya sarankan ya. Karena kalau database itu sebenarnya masuk ke hutan ya, masuk ke hutan tuh banyak sekali informasinya. Ini apa yang harus saya cari dulu, mana dulu yang harus saya ketahui, itu agak sulit ya. Baik NCBI ataupun ini ya, database structure itu agak sulit. Tapi kalau kita masuk ke UniProt dulu, itu akan lebih terstruktur pemahaman kita. Itu yang ingin saya tekankan ya di meeting kali ini untuk rekan-rekan yang baru tahu, pahami UniProt dulu, baru pahami yang lainnya. Itu yang lainnya sekedar tahu dulu lah, nggak perlu dicek dulu nggak apa-apa. Nah, database protein nanti mungkin bisa dipelajari ya, ada PDB, ada PDBC dan lain-lain. Ini kalau mau tahu, berdiri saya di mikrobiologi ini mempelajari virus, tapi saya ingin tahu struktur virus dari SARS-CoV-2, bagaimana sih 3D-nya, itu pelajari dari database ini. Virus apapun ya, ada di sini, protein apapun ada di sini. Gitu. Ini kalau yang suka dengan pathway ya, Pak Didi saya diminta dosen untuk mempelajari pathway dari penyakit ini atau protein ini terlibat di pathway apa gitu. Saya mempelajari protein kinase A, itu terlibat di protein apa. Saya lagi mempelajari diabetes, ada namanya glucose transporter 4. Itu bagaimana dia pathway-nya gitu. Itu ada database-nya juga. Jadi dengan mengetahui database itu kita kayak percepatan untuk memahami sesuatu ya. Jadi kalau orang-orang lama, saya sendiri dulu kan sering baca artikel dulu, ini baca artikelnya di skip, gitu. Masuk database dulu sudah paham. Jadi itu percepatannya sebenarnya. Tapi nggak menyalahkan cara konvensional ya. Padahal saya nggak perlu database itu, saya juga bisa pahami kok kalau ada artikel gitu kan ya. Tapi bedanya adalah waktu, gitu. Waktu yang lebih cepat untuk memahami, itu aja. Ini resource ya atau tool ya. Tool yang bisa digunakan untuk rekan-rekan yang baru mengenal awal. Ini biasanya saya gunakan untuk kalau saya dapat resep dari dokter sebenarnya. Yaitu kalau saya dapat aspirin ataupun bukan aspirin ya, dapat obat-obat antibiotik lain-lain lah gitu. Itu saya cek di sini. Tujuannya software ini adalah kalau kita inputkan senyawa apapun atau obat apapun, kita bisa tahu dia interaksinya apa di tubuh kita. Itu namanya STITCH ini ya. Itu Chemical Protein Interaction Network. Ini nggak hanya untuk obat-obatan, bisa juga kurkumin, bisa juga mangostin, bisa juga quercetin ataupun senyawa-senyawa yang rekan-rekan kenal. Gitu. Dan bisa di tubuhnya human, bisa di tubuhnya mus musculus, bisa di tubuhnya bakteri-bakteri. Pada ini saya ada kajian antibakteri, saya mau cek ini di Staphylococcus aureus, bagaimana dia interaksinya, itu bisa dipelajari juga. Jadi banyak sekali peluang dan ini mudah digunakan ya. Yang penting tahu saja dulu sekarang toolnya. Kalau ini mempelajari pathway ya, terutama interaksi protein-protein, misalnya mempelajari pathway diabetes dan lain-lain bisa menggunakan ini. Ini tool kalau misalnya rekan-rekan mau memprediksi ya. Maksudnya apa di bioinformatika kok bisa prediksi? Saya nggak tahu toolnya. Ini toolnya adalah pas online. Mudahnya adalah saya memprediksi daun sirih itu benar nggak atau potensinya seberapa persen sebagai anti apa tadi itu antibakteri ya daun sirih ya. Itu bisa kita prediksi. Atau kulit manggis itu kok diklaim sebagai antioksidan tinggi. Itu kita bisa cek berapa potensinya sebagai antioksidan. Jadi ini biological activity ya. Mau antivirus, antibakteri, antioksidan, antiinflamasi, kita bisa dapatkan datanya. Kita bisa prediksi dari tanaman apapun, dari obat apapun. Nah ini type of service-nya ya. Jadi nanti bisa dipelajari lebih detail. Saya share slide-nya. Mau antivirus ada prediksinya. Saya mau melihat bahwa kalau orang-orang mengkonsumsi jahe terus-menerus itu apa sih gen-gen yang akan terekspresikan, itu bisa pakai dijepret ini. Drug induced gene expression gitu. Jadi banyak sekali yang bisa kita gunakan ya. Saya mau mengetahui terkait dengan HIV resisten ya, itu bisa juga. Saya mau mengetahui terkait dengan target-targetnya. Ini masuk ke dalam tubuh ketemu dengan apa? Ada pas target.
Jadi ini tool semuanya untuk prediksi. Jadi way to drug-nya ada di sini. Saat ini sudah tahu toolnya, tinggal nanti mau memanfaatkan apa tidak, itu aja. Ini doping ya, yang rekan-rekan ini toolnya juga saya buat ada linknya juga, nanti bisa di-download. Mudahnya adalah kalau orang-orang yang bekerja di bidang ini, yaitu ingin tahu bahwa single compound atau single drug ini ketemu dengan single targetnya. Tapi ini jarang berlaku di herbal ya Bapak Ibu ya, atau rekan-rekan semua ya. Herbal itu adalah multi compound, targetnya banyak atau multi target dan tidak ke single. Jadi ini pendekatan terkait dengan barat ya. Bagaimana mempelajarinya secara single compound. Ini animasinya bisa dibuat sendiri dan bisa membuat binding conformation-nya, tapi banyak yang tertarik karena menarik ya. Gitu. Jadi kalau nanti tertarik lebih lanjut, mungkin bisa dipelajari atau bisa dibuat acara-acara selanjutnya ya. Ada yang menarik juga namanya adalah molecular dynamic simulation. Ini virtual cell ya. Mungkin belum terpikirkan di mahasiswa baru ya. Bahwa kalau kita memutasikan protein, kita ingin tahu bahwa protein ini bisa tahan di suhu tinggi, bisa tahan di kondisi apapun, itu bisa di pH rendah ataupun di pH tinggi, itu bisa kita simulasikan. Jadi merah yang bergerak-gerak itu adalah airnya. Proteinnya ada warna kuning, warna biru itu proteinnya. Ada drugnya juga ya. Itu bisa disimulasikan pergerakannya. Bahkan kalau ada drug dengan senyawa menempel, itu dia menempel terus atau tidak itu bisa disimulasikan. Dan tidak sulit mengerjakan seperti ini. Tinggal kita masukkan proteinnya, beri solvent, terus kemudian kita tunggu saja. Yang sulit adalah data analisisnya atau membaca hasilnya. Ini informasi yang harus diketahui untuk di awal ya, bahwa riset itu saat ini bisa seperti ini. Itu aja. Kemudian ini sudah tadi, ini juga sudah terakhir ini ya. Sudah jam 4, yaitu terkait dengan software. Pak Didi, saya kok tertarik ya dengan yang tadi itu, tapi saya mau download yang gratis saja. Saya mau pelajari lebih lanjut. Saya mau melihat struktur dari virus. Saya mau melihat struktur dari protein. Saya mau melihat struktur dari DNA. Ini ada 4 software. Ada VMD, ada Chimera, ada Paymol, ada Bivia. Nah, yang mana yang harus di-download? Kalau yang baru pertama kali kenal, saya sarankan Paymol saja. Ini gratis dan ringan ya, bagus. Jadi laptopnya mau Intel Atom atau iCore 3 atau apapun bisa. Itu nggak perlu spek yang tinggi. Kalau mau yang pada ini saya sudah kenal semua itu, saya mau dapat gambar yang bagus-bagus untuk publikasi, untuk apa namanya artikel ilmiah, pakai yang Chimera ini. Ini bagus-bagus atau bisa menghasilkan gambar yang lebih bagus. Pada ini saya mau melihat tadi pergerakan tadi protein dengan air, tapi yang gratis saja itu bisa menggunakan VMD. Kemudian saya mau melihat drug discovery, mempelajari drug discovery lebih detail lagi, bisa menggunakan Biovia atau Discovery Studio. Gitu. Jadi semua ada kekhususan masing-masing, tapi baru awal karena masih basic bioinformatik, paling tidak dikenalkan Paymol dulu. Ini karena kita tidak ada demonstrasinya ya, tidak ada workshopnya, maka yang penting tahu dulu, silakan dicoba sendiri masing-masing. Semoga ada manfaatnya apa yang saya sampaikan. Dan jika ada pertanyaan apapun terkait dengan materi kali ini atau prospek bioinformatik ke depannya atau topik-topik penelitiannya mau didiskusikan, silakan ditanyakan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik sekali Pak Didi ya. Bagus sekali materi sintetik biologi, kemudian materi in silico ini. Baik, ini saya akan bacakan pertanyaan yang dari kolom atau mungkin ada yang raise hand terlebih dahulu. Oke. Kalau belum, baik saya bacakan terlebih dahulu. Yang pertama dari Anissa, Prodi S1 Mikrobiologi. Ingin bertanya Pak Didi, apakah dalam penggunaan bioinformatika itu hasilnya akan akurat gitu? Kemudian ini, ya silakan Pak Didi. Boleh, saya langsung jawab ya. Ya, silakan. Jadi ini pertanyaan penting. Jadi semua di bioinformatik atau terkait dengan prediksi itu selalu ada akurasinya ya. Jadi kalau misalnya pada ini saya mau prediksi bahwa senyawa ini bisa sebagai antivirus, itu ada akurasinya. Nah akurasinya itu nggak bisa digeneralisir. Maksudnya apakah penggunaan bioinformatik hasilnya itu akurat? Ya tergantung dari datanya. Maksudnya prediksinya itu akurasinya ada yang 98%, ada yang 90%, ada yang 70%. Itu pun tergantung dari softwarenya masing-masing. Tapi umumnya semua hasil bioinformatik secara umum ya, kalau akurasinya di atas 90% itu tidak akan ada meleset dengan apa namanya eksperimentalnya. Kalau di atas 90% ya. Itu. Jadi
Nah, akurasi bioinformatik ini juga tidak selalu diprediksi, tapi juga di data analisis ya, termasuk dari hasil eksperimentalnya. Kalau di sequencing itu nggak perlu akurasinya ya. Jadi ini kan sequencing nggak perlu akurasi nggak gitu. Jadi yang perlu dipahami adalah per bahasanya itu ada data kuantifikasi kualitasnya. Jadi mengatakan bahwa ini mutasi atau tidak. Nah ini yakin nggak misalnya menguji ya gitu. Ini ada mutasi di bahasa nukleotidia dari C berubah menjadi T. Yakinnya berapa ini mutasi? Berarti dicek kualitas sequencingnya berapa? 70% kah, 80% kah, itu menunjukkan validasi dari bioinformatikanya itu. Jadi selama di atas 90% bisa dipakai, tapi nggak selalu 90%. Setiap program punya threshold masing-masing, punya batasan masing-masing. Itu yang paling penting dipahami. Jadi harus paham programnya ya. Itu. Terima kasih. Kalau untuk merespon dari berikut jawaban Pak Didi, boleh saya itu Pak Didi feedback Boleh mengenai silakan, tadi kan silakan. ya software yang paling akurat gitu kan, tergantung softwarenya. Jadi sepengalaman Pak Didi untuk software yang paling bagus untuk dari Insilico ini kira-kira apa ya Pak Didi? Yang paling Baik. akurat lah ya. Ini softwarenya juga tergantung kajiannya juga, mau kajian Oh, DNA, kajian protein atau kajian drug discovery gitu kan ya. Jadi tapi selama ini ada lembaga sendiri yang mengassessment ya. Contohnya misalnya kajian interaksi antara obat dengan protein. Itu ada yang assessment juga melevel mana protein mana software-software yang punya ranking-ranking yang bagus gitu. Tapi kita sebagai pengguna itu bisa memvalidasi juga. Misalnya saya mau memprediksi tadi Pak Didi mengatakan bahwa ada software untuk bisa memprediksi antivirus. Nah, kan ada obat yang sudah menjadi antivirus, gitu, yang sudah dirilis, gitu kan. Itu obatnya kita cek strukturnya, kita masukkan ke software. Berapa ini software memprediksinya, gitu. Jadi kan kita menguji sesuatu yang sudah terbukti, gitu. Jadi itu namanya kontrol positifnya ya kita uji. Itu selalu kita melakukan seperti itu di kajian-kajian komputasi. Jadi tidak hanya menginputkan sesuatu yang baru yang diuji, tapi menginputkan sesuatu yang sudah kita pahami untuk yakin bahwa software ini bisa memprediksi dengan benar apa tidak. Gitu. ya, jadi apakah pernah terjadi ya? Jadi misalnya antara yang di Insilico sama yang hasil di wet lab-nya itu berbeda signifikan Pak Didi. Oh, Pernah banyak terjadi? banyak banyak yang berbeda Oh, banyak signifikan. terjadi. Nah, nggak Mhm. pernah terjadi Jadi aja, kalau yang banyak sekali. sangat mhm. Kalau sangat banyak terjadi perbedaan itu, lalu mana yang harus kita pilih gitu Pak Didi? Ya eksperimentalnya. Oh, tentu eksperimental ya, ya. Eksperimental ya, Oke, levelnya oke. tetap eksperimentalnya. Banyak sekali di komunitas itu banyak yang prediksinya salah juga ya gitu. Karena kan rata-rata untuk yang Hmm, baru terutama ya, yang senyawa baru itu apa akurasinya paling di atas paling 30%, 40% gitu. Jadi memang akurasinya udah rendah di awal gitu. Jadi karena memang memprediksi hal baru itu kan relatif sulit ya. Tapi paling tidak biasanya gini diprediksi itu. Daripada kita menguji 100 nyawa langsung, gitu kan ya. Kalau kita screening dari 100 menjadi 10. Nah, jadi akhirnya 10 ini yang kita uji gitu. Jadi apa ya? Ada tujuannya komputasi memang adalah screening, bukan mengeliminasi eksperimentalnya. ya. Baik, untuk selanjutnya saya persilahkan untuk Bapak Ibu dosen atau mahasiswa bisa segera raise hand atau di kolom chat. Mungkin ada yang raise hand. Oke, kalau belum saya bacakan yang di kolom chat ya. Ada, Jadi Mbak, oh itu ya, Bu ada. Esti. Oh ya, baik, silakan Bu Esti. Masih unmute Bu Esti ya? Oke, baik, suara saya sudah terdengar. Jelas Sudah sekali. terdengar Bu Esti. Terima Oke. kasih banyak. Baik, saya ingin bertanya sebelumnya terima kasih kepada Pak Didi ya sudah menyampaikan materi terkait basic bioinformatik. Yang ingin saya tanyakan di sini karena kan di sini bidangnya mikrobiologi. Nah, yang biasanya saya gunakan bersama rekan-rekan yang di mikrobiologi itu terkait bioinformatikanya adalah untuk menganalisis identifikasi spesies bakteri Nggih, betul. ataupun identifikasi spesies jamur. Nah, terkait tadi penjelasan Pak Didik bahwa bioinformatik terkait software kemudian dan terusnya itu kan selalu berkembang. Nah, mungkin karena mungkin saya yang kurang update atau mungkin saya yang kurang ikut workshop ya Pak. Jadi untuk analisis bioinformatika yang di bidang mikrobiologi, untuk analisis DNA kan biasanya kita pakai itu bioedit, kemudian CrystalWay dan program Mega. Nah, apakah dari ketiga program atau software tersebut ini memang sudah ada yang
baru atau memang yang lama itu masih bisa digunakan untuk keperluan identifikasi bakteri seperti itu. Terima kasih sebelumnya. Oke, terima kasih banyak Bu Esti. Ini pertanyaan yang sangat menarik sebenarnya. Jadi kita akan tahu update-nya ya. Jadi penelitian mikrobiologi dari dulu untuk identifikasi kita pasti menggunakan marker gene ya, terutama 16 sRNA. Dan rata-rata kita menggunakan sequencing-nya dari sequencing Sanger ya, atau menggunakan primer forward reverse untuk dapat gen tersebut. Nah, biasanya kita harus dapat bakterinya itu murni dulu, dikultur murni dulu ya, gitu. Nah, saat ini perkembangannya adalah bukan hanya pada software, tapi pada teknologi untuk identifikasinya. Jadi saat ini kebanyakan di mikrobiologi banyak menggunakan teknologi NGS atau Next Generation Sequencing. NGS ini tidak hanya untuk whole genome sequencing, tapi juga bisa untuk targeted sequencing seperti 16 sRNA. Nah, itu yang paling mudah adalah sekarang adalah namanya pendekatan adalah metagenomik. Jadi misalnya saya kajian mikrobiologi, saya ingin mengambil sampel tanah di rumah sakit misalnya, apakah tercemar patogen-patogen dari apa gitu kan ya. Itu sampel tanahnya kita ambil, kita ekstraksi, nggak perlu kita kultur. Kita bisa langsung melakukan sequencing gitu. Nah, sequencingnya itu pendekatannya menggunakan pendekatan NGS gitu. Jadi sudah berbeda dengan pendekatan yang lama gitu. Nah, itu yang pertama ya pendekatannya. Yang kedua terkait dengan software. Software-software tadi itu masih digunakan, tapi tergantung dari pendekatannya. Kalau NGS yang saat ini populer ada dua. Yang pertama adalah Geneos, yang kedua adalah Galaxy ya. Geneos ini software berbayar, cuman mudah digunakan. Kalau Galaxy itu gratis ya, web service gratis gitu. Jadi softwarenya yang lama mau bioedit tapi nggak ada update versionnya ya sudah sangat lama, tapi tetap bisa digunakan. Nah, saya juga masih menggunakan bioedit gitu. Tapi Mega yang harus diikuti perkembangannya itu software Mega. Itu aja sih Bu. Jadi kalau bisa mulai dicoba pendekatan NGS ya biar tahu atau biar ngikuti update-nya terutama untuk identifikasi bakteri. Dan yang nggak bisa itu sebenarnya adalah masalah kultur ya. Maksudnya tantangan di para peneliti mikrobiologi adalah nggak selalu bakteri itu bisa dikultur gitu kan. Jadi kadang-kadang mix ya gitu, sampel air gitu kan, sampel tanah atau bahkan dari udara gitu kan ya. Jadi itu limbah-limbah rumah sakit bisa diambil, bisa dicek kira-kira apa saja kandungannya gitu atau mikroorganismenya apa saja gitu. Itu yang menarik ya itu untuk kajian-kajian saat ini. Terima kasih banyak pertanyaannya Bu Esti. Bagaimana Ya, Bu Esti? Ya, baik, terima kasih. Oh ya, terkait Jadi, itu tadi, Pak Didi, saya ingin menyambung sedikit ya. Jadi kan Boleh, tadi boleh. kita biasa menggunakan Mega, kemudian juga identifikasi, baik menggunakan 16S, atau mungkin nanti kita di penelitian encoding gen gitu. Kita kan memang ke mikrobiologi gitu Pak Didi ya. Jadi encoding gen bakteri misalnya, atau identifikasi gitu. Biasanya atau baiknya Pak Didi ya, untuk mengidentifikasi itu baiknya kita menggunakan primer yang ada di NCBI atau desain primer sendiri yang lebih bagus. Apalagi terkait dengan misalnya encoding gen bakteriosin dari bakteri gitu Pak. Baiknya itu kita pakai yang desain primer sendiri atau yang ada di NCBI. Nah, kalau yang encoding gen ini biasanya kan kita pakai PCR convent. Nah, kemudian kalau misalnya contoh encoding gen yang dari dependent RNA polymerase RDRP itu biasanya kan untuk mendeteksi SARS-CoV-2 dengan menggunakan RT-PCR. Jadi apakah ada ketentuan? Oh, dalam kasus seperti ini kita baiknya mendesain primer atau dalam kasus seperti ini baiknya kita itu ngambil desain primernya itu dari NCBI aja, nggak perlu desain primer sendiri gitu. Oke, terima kasih banyak Bu Elsa. Jadi ini pendapat personal ya dari pengalaman saya. Kalau masalah primer itu sebaiknya ya. Kalau saya sendiri lebih suka menggunakan primer yang sudah ada. Baik itu penelitian orang kita contoh atau dari publikasi kita contoh itu preferensi utama saya di sana. Karena saya bisa menduplikasi atau mereplikasi penelitian orang. Mau encode gen atau gen-gen yang mengkode apa ya, untuk protein apa-apa itu kita cari dulu publikasi sebelumnya. Dia bisa mengidentifikasi gen ini menggunakan primer apa. Saya selalu menggunakan langkah pertama adalah dari referensi dulu. Nah, untuk desain primer sendiri itu bisa dan sangat mudah ya. Mungkin nggak sampai 5 menit kita dapat ya. Tapi perlu optimasi masalahnya kalau kita desain primer sendiri itu. Perlu optimasi dan untuk bisa mendapatkan ya lama juga waktunya gitu. Jadi
dua-duanya boleh digunakan. Saya nggak terlalu suka dengan metode cari literatur dulu, langsung aja desain primer sendiri juga boleh saja, tapi ada konsekuensinya yaitu optimasi primer dulu gitu untuk bisa mengamplifikasi gen tersebut gitu. Jadi dua-duanya punya konsekuensi, tapi kalau saran saya sih kalau referensi udah ada, literatur udah ada, ya nggak perlu lah desain sendiri gitu sih. Baik, jadi tergantung bagaimana Pak ya. Nggak, Dan memang referensi kalau sendiri saya, nggak bisa salahkan dua-duanya. Meskipun oh juga gitu. ada mau desain sendiri juga boleh aja, nggak ada masalah gitu. Iya, 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 baik. Terkait ini lagi Pak Didi mengenai biasanya kan kita ini mengenai kapasitas dulu Pak Didi ya. Jadi biasanya kan kita running di Mega aja itu banyak rekan-rekanan saya itu mereka error. Jadi sampai 1 hari gitu Pak Didi ya. Sampai biasanya itu error. Jadi nggak bisa menghasilkan runningnya tuh nggak jalan gitu. Padahal itu sudah 1 hari lebih gitu. Kemudian itu saja pada saat penggunaan Mega itu bisa error. Apalagi aplikasi-aplikasi yang di molecular docking, mungkin aplikasi software-software di pada saat penggunaan in silico itu jadi baiknya kita itu menggunakan spek laptop yang berapa gitu Pak Didi ya. Ini informasi untuk mahasiswa karena mahasiswa kita ini kan masih semester 2 atau masih angkatan kedua, mohon maaf. Jadi bisa untuk persiapan atau upgrade laptop kalau tertarik ke bidang sana gitu Pak Didi. Atau ada Oke. rekomendasi merek tertentu. Oh, ini yang paling bagus. Jadi nanti tidak ada kendala apapun gitu. Jadi kan Oke. ini kan akan sangat disayangkan Pak Didi ya kalau misalnya kita punya laptop nggak tahu apa-apa ternyata kita tertarik di running Mega aja itu udah apa? Udah error apalagi yang di in silico gitu Pak Didi. Oke, terima kasih banyak Bu Elsa. Ini juga penting juga. Jadi sebenarnya untuk running sequence ya, terutama yang di dengan Mega tadi sebenarnya nggak perlu spek yang tinggi sebenarnya. Nah, meskipun sampelnya itu mungkin ratusan ya, kecuali ribuan sequence gitu, ribuan perlu waktu yang relatif lebih lama. Tapi itu pun masih sebenarnya masih bisa diakomodasi dengan komputer yang spek Core i5 atau di atas Core i3 lah, itu masih bisa diakomodasi. Tapi jika memang pekerjaan komputasinya banyak, sekuennya itu banyak sekali yang harus dianalisis, ya sebisa mungkin membeli komputer yang khusus untuk gaming gitu. Komputer untuk khusus gaming ya macam-macam ya, ada yang MSI, ada yang macam-macam. Saya sendiri pakai yang komputer gaming itu MSI gitu. Jadi komputer untuk gaming itu memang lebih tahan ya, dan RAM-nya biasanya lebih besar juga gitu. Jadi itu yang mungkin ya. Kalau memang memungkinkan sebenarnya di mikrobiologi bisa ada satu jadi ya dari InView tadi ya, high performance computing juga gitu. Jadi buat lab bioinformatika, taruh satu high performance computing yang bisa untuk mahasiswa mengakses gitu, dan itu bisa dibuat remote access ya gitu. Jadi dari manapun bisa digunakan untuk analisis gitu. Itu mungkin solusinya, tapi paling tidak eh, rekan-rekan yang mau masuk ke bioinformatika sudah memiliki laptop paling tidak di atas Core i3 lah kalau kalau prosesornya ya. Kalau RAM-nya ya bisa macam-macam, bisa beda-beda. Kalau belum beli yang untuk gaming aja gitu. Laptop gaming itu sudah cocok untuk computing sebenarnya. Baik, terima kasih banyak Pak Didi, cukup Oke, jelas dan sama-sama. bahkan sangat jelas. Oke, saya persilakan kembali untuk Bapak Ibu atau mahasiswa lain bisa raise Ini hand. ada di chat kayaknya Bu. Oh ya, baik. Oh ya, oke. Ini saya bacakan terlebih dahulu untuk yang dari ini. Nuzulul Nisa dari Prodi S1 Mikrobiologi. Izin bertanya Bapak, bagaimana cara mengetahui kode DNA dari virus dan mengapa virus corona memiliki nama yang berbeda-beda? Begitu Bapak. Oke. Ini pertanyaan curiosity bagus ini. Jadi Mbak Nuzulul, nggak mau pertanyaan langsung nggak Mbak Nuzulul ini? Oh ya, Jadi, Nuzulul mungkin mau bertanya langsung. Jadi yang pertama adalah terkait dengan bagaimana cara mengetahui kode DNA virus ya. Jadi yang pertama adalah dilakukan sequencing dulu. Sequencingnya tadi boleh menggunakan pendekatan dua ya, Sanger base ataupun NGS. Nah, kalau sekarang ingin mengetahui kodenya tapi tidak melakukan sequencing, masuk ke database namanya GenBank NCBI, diketik nama virusnya SARS-CoV-2 atau diketik nama virusnya Epstein-Barr virus, HIV atau apapun ya, itu di sana ada kode genetiknya gitu. Jadi bisa masuk ke database virus atau database GenBank itu. Yang kedua, mengapa virus corona atau SARS-CoV-2 ini memiliki nama yang berbeda-beda? Ini bukan hanya virus ya, bakteri saja itu bisa memiliki nama yang berbeda-beda atau strain-nya berbeda-beda ya. Itu jadi kenapa? Karena ketika ada mutasi atau ada variasi genetik di sini dan itu sudah berbeda signifikan atau berbeda dari kondisi awalnya, maka kita bisa memberikan strain baru. Jadi bukan sebenarnya spesiesnya sama, tapi kita memberi strain yang berbeda. E. coli itu banyak strainnya juga.
Itu yang paling umum ya. Staphylococcus aureus juga banyak strainnya. Nah, strain ini karena memang memiliki sekuen yang berbeda-beda. Nah, berbedanya ini harus pada marker gene atau pada yang menentukan dia kalau apa klasifikasinya. Itu kayak 16 SRNA tadi, sehingga bisa dikelompokkan menjadi strain yang berbeda. Nanti mungkin Mbak Nuzulul kalau masuk ke mikrobiologi Pak akan mengetahui nama-nama strain, sama-sama bakterinya, strainnya bisa berbeda-beda, dinamik berbeda-beda. Siapa yang memberi nama ya bebas, yang menemukan yang beri nama. Kalau di virus ya mungkin dibuat sederhana ya, alfa, beta, gamma gitu kan. Gitu. Jadi kalau membuat virus, nanti kalau ada virus versi apa di sekuensi di UHAMK dibuat strainnya UHAMK juga nggak apa-apa. Gitu. Jadi bebas ya untuk nama-nama itu. Yang beri ya tergantung yang beri nama beda, bebas saja itu nggak ada ketentuan khusus sih. Yang penting kan bukan nama spesies, hanya strain saja gitu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Didi, sudah sangat jelas. Kemudian ini ada pertanyaan selanjutnya dari Brigitina Londar, S1 Mikrobiologi. Izin bertanya Bapak, bagaimana data dianalisis dalam bioinformatika? Bagaimana data Silakan Pak analisis Didi. dalam bioinformatika. Jadi Hmm. bioinformatika sendiri itu sebenarnya data analisis ya. Jadi saya kerja di bioinformatika, berarti dia akan memproses data gitu. Jadi bioinformatika dan data analisis itu bukan sesuatu yang bisa dipisahkan. Orang di bioinformatika pasti mengerjakan data analisis sebenarnya. Itu baik itu datanya data sequencing, data struktur atau data yang lain-lain ya gitu. Tapi tidak semua data analisis itu orang bioinformatika itu. Ada yang data keuangan, ada yang data perilaku, ada yang data apa namanya macam-macam lah gitu. Itu data analisis. Gitu. Tapi bioinformatika sendiri itu data analisis, pasti memproses data. Gitu. Ya, baik. Ini memang mahasiswa dari mikrobiologi ini paling tinggi angkatannya masih semester 3, Bapak ya. Oh, oke, nggak Jadi apa-apa itu. mungkin masih belum banyak pengertian atau belum paham. Kemudian ini lagi Bapak ada dari Agatha Londar, Prodi S1 Mikrobiologi. Izin bertanya Bapak, apa peran bioinformatika dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ini pertanyaan Hmm. menarik tadi saya baca, ini sempat tertawa juga ini. Susah juga saya menjawabnya dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi ini tergantung sehari-harinya siapa. Sehari-harinya peneliti atau sehari-harinya ibu-ibu di pasar gitu kan beda maksudnya. Jadi peran bioinformatika dalam kehidupan sehari-hari kalau peneliti atau seperti saya adalah perannya sangat signifikan gitu. Kenapa saya katakan sangat signifikan? Karena saya perlu itu untuk menganalisis data gitu. Jadi peran bioinformatika adalah untuk menganalisis data. Dan peneliti tiap harinya dalam memproses data atau mengerjakan riset itu untuk publikasi juga. Itu. Jadi tergantung keseharian siapa. Tapi kata kuncinya adalah data analisis. Ketika orang-orang mengerjakan data analisis dari DNA, RNA, protein, bioinformatik sangat-sangat diperlukan. Dan setiap harinya pasti bersinggungan. Gitu. Jadi itu kata kuncinya. Nanti kalau risetnya kayak Bu Esti tadi ya, untuk sekuen mengidentifikasi bakteri itu kesehariannya yang kerjakan menggunakan software itu gitu kan ya. Jadi peranannya di sana gitu. Peranannya adalah untuk ya jadi mempercepat, memprediksi ataupun bahkan memvalidasi ataupun memverifikasi hasil gitu. Itu Mbak Agatha. Ya, baik. Saya persilahkan kembali untuk Bapak Ibu dosen atau Bapak Ibu mahasiswa jenjang akhir atau juga mahasiswa-mahasiswa yang ingin bertanya, silahkan raise hand. Ya, silakan. Lumayan banyak yang tanya alhamdulillah ya. Maksudnya mereka punya dan yang ikut juga banyak juga kok. Jadi semoga apa yang saya sampaikan sesuai saja lah gitu karena ini coba saya kemarin juga ada beberapa kampus tour terkait dengan basic bioinformatik. Saya coba update lah materinya gitu kan. Jadi biar ketika awal tahu bioinformatik itu harus apa saja yang dipelajari. Tapi itu saja ini beda-beda ya. Mikrobiologi itu juga banyak yang ke arah sequencing atau identifikasi gitu kan ya. Tapi paling tidak punya gambaran saja. Jadi hari ini sebenarnya sharing dan harus diketahui bahwa apa yang kita dapat aplikasi atau database lainnya harus mandiri mempelajarinya gitu. Dan perlu diketahui bahwa ahli bioinformatika di Indonesia itu belum banyak gitu. Masih sangat sedikit sekali gitu. Jadi ini penting untuk rekan-rekan yang baru mau mendalami. Jadi nanti bisa menjadi ahli bioinformatika selanjutnya gitu. Jadi itu apa potensi-potensinya yang bisa ditangkap gitu. Mengenai ahli bioinformatika tadi, Pak Didi, apakah mengartikan profesor untuk ahli bidang bioinformatika juga belum ada di Indonesia ini? Profesornya sudah ada, profesor bioinformatik sudah ada.
Yang mengklaim profesor bioinformatik itu hanya satu yang saya tahu ya, di UI. Itu pun dari Fakultas Ilmu Komputer, namanya Prof. Al-Hadi. Itu memang profesornya bidang bioinformatik gitu. Tapi kalau di bidang yang lainnya rata-rata profesornya nggak ngeklaim bidang bioinformatik gitu. Boleh Bu Elsa? Ya, baik, silakan Bu Titi. Silakan Bu Titi, terima kasih Ya. banyak mau Terima kasih diskusi. Pak Didi. Luar biasa. Saya baru betul-betul melihat sesuatu yang kemajuan yang pesat sekali. Saya orang lama berarti ya. Sekali sebenarnya saya juga dari UMAHA, tetapi bidang Nggih, saya di bidang hematologi dan mikrobiologi memang masih semester 3 ya. nggih, Saya mendengar ini jadi apa ini yang harus saya tanyakan. Dan saya adalah pelaku mikrobiologi berapa puluh tahun yang lalu. nggih. Pertanyaan saya Pak Didik terkait dengan bioinformatika tadi, ketika identifikasi dari bahan-bahan klinik seperti bahan-bahan manusia, bagaimana bisa mengidentifikasi? Matur suwun. Oke. Jadi ini maksudnya mengidentifikasi dari maksudnya pakai feses gitu nggak Bu? Iya, jadi yang selama ini disampaikan tadi kan dari bahan-bahan alam, Oke, dari bahan-bahan manusia. oke. Iya, gimana? Masih sudah ada data seperti itu? Oke, ya. Jadi yang pertama saya coba pahami dulu ya. Untuk mengidentifikasi dari manusia ya itu biasanya dikategorikan dua. Yang pertama adalah kita memahami dari yang dikeluarkan ya. Contohnya di urin ataupun di feses gitu kan ya. Di feses kita bisa mengidentifikasi bakteri-bakteri apa saja. Itu bisa dengan NGS tadi. Kalau di urin kita bisa cek metabolitnya gitu. Ketika sudah tahu itu maka kita kuncinya apa? Kita mencari biomarker biasanya dari urin atau feses gitu. Nah, tapi saat ini yang paling banyak Bu di manusia adalah kita mempelajari mikrobiom atau mikrobiota di pencernaan. Karena itu berhubungan dengan kesehatan, berhubungan dengan kita mengkonsumsi nutrisi, berhubungan dengan kita mengkonsumsi obat. Jadi ada kajian omicsnya sendiri, namanya mikrobiomics itu. Itu baik di organisme apapun ya, tapi di human banyak sekali kajiannya itu. Jadi kita akan mengambil sampel dari pencernaan, baik itu dari fesesnya atau bahkan diambil langsung ya dengan apa namanya alat ya gitu. Terus kemudian kita cek bakterinya apa saja di mikrobiom kita ini gitu. Nah, itu apa namanya efeknya besar untuk kesehatan. Itu kajiannya sekarang saat ini ke sana gitu. Kalau dari sampel darah dan lain-lain mungkin sudah sangat umum lah gitu. Tapi kalau mau mengikuti ya mikrobiom dari pencernaan gitu. Itu yang tren ya saat ini gitu. Itu Ibu. Iya, terima kasih. Kami masih Iya, awam sekali. iya, nggak Terima apa-apa. kasih. Semoga ya nanti mungkin selanjutnya Bu Nadia mungkin bisa terus dan Bu Elsa Ya dan nanti seterusnya kita bisa kolaborasi terus menerus ya untuk agar kita memfokuskan ke tidak yang mana salah, gitu kan. ya, Gitu. tidak salah sasaran, tidak salah ke depan seperti apa mikro kita ini. Nggih, Dan terima kasih mikrobiologi. Pak Didi. Terima kasih. Terutama mikrobiomik tadi sih harus di itu ya harus dibuat kelompok keilmuannya juga sebenarnya gitu. Iya, Baik, terima kasih. terima kasih Bu Titi. Oke, terima kasih banyak Bu Siti. Bu Ya, Titi. kemudian Izin bertanya, ya silakan. saya mahasiswa dari alih jenjang D4. Ya Eh, silakan, silakan. ya, saya mau bertanya, kalau ATCC itu termasuk di bioinformatika apa bukan ya? Oke, terima Terima kasih. kasih. ATCC itu kalau nggak salah dia provider sel ya. Benar nggak, Mbak? Jadi kalau kita bekerjanya nanti dari sel, kemudian ATCC ya provider sel, kemudian kita treatmentkan dengan apa namanya macam-macam ya, dengan herbal atau dengan obat atau dengan kondisi apapun, kemudian kita cek ekspresinya apa gitu kan ya, cek level RNA-nya atau bahkan proteinnya, itu baru masuk bioinformatik gitu. Jadi kita bukan membahas brand apa ataupun organisme apa itu masuk bioinformatik apa tidak, tapi kita membahas di level apa yang kita pelajari. Mau dia organisme, mau dia sel, mau dia apapun ya, itu. Kalau kita bisa dapat materi genetiknya, itu kita bisa atau dapat level molekulernya itu maka bisa dikatakan level bioinformatik itu. Yang belum mungkin saat ini tuh level apa namanya? Kalau materi genetik dari apa namanya? eh, saya itu pernah punya penasaran gini kalau organisme ya ini ya itu kayak kita di Islam kan ada dua dua ciptaan Allah ya yang yang harus menyembah harus beribadah yaitu jin sama manusia. Manusia ini materi genetiknya sudah dibongkar habis lah istilahnya. Jin ini siapa yang yang bisa
mempelajari materi genetiknya gitu kan. Jadi istilahnya kita fokus pada materi genetik gitu. Kalau rekan-rekan mau dari brand apapun, mau mempelajari apapun, kalau fokus pada materi genetik atau molekulernya, DNA, RNA, protein, maka oke itu bioinformatik. Sudah sebatas itu sih. Ya, baik. Sangat jelas sekali, Pak Didi. Baik, sebelum ke sesi foto, apakah masih ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu dosen beserta mahasiswa, mungkin dari TLM atau dari S1 Mikrobiologi? Oke, sepertinya, Cukup Mbak, kayaknya. oh ya, Bu silakan. Elvi, saya boleh tanya lagi satu kali lagi. Ya, Boleh silakan Ibu. Pak, terkait analisa NGS tadi ya, karena kan itu tidak memerlukan proses kultur. Kemudian untuk dalam proses risetnya sendiri ya, lebih baik itu melakukan analisa NGS dulu, kemudian tahu ya apa namanya bakteri apa atau mikrobiota apa saja yang ada di sampel, kemudian baru kita lanjutkan ke misalnya analisis apa metabolisme atau senyawa-senyawa yang ada di sampelnya itu baru seperti itu ataukah memang NGS ini nanti maksud saya NGS ini bisa dijadikan patokan sebelum kita melakukan awal riset ini apa riset yang di apa ya proses kultur gitu. Jadi lebih baik NGS dulu baru kita proses untuk riset yang ada kulturable bakterinya atau mengkulturkan dulu baru nanti baru kita proses untuk NGS seperti itu. Lebih baik yang mana? Oke, terima kasih banyak. Sebenarnya baik yang mana keduanya baik sih, Bu, tapi tergantung dari tujuannya ya. Jadi kalau saya pribadi dari melihat kondisinya di Indonesia untuk identifikasi, sebaiknya memang NGS dulu gitu. Kenapa? Karena biasanya kita kan mengambil sampel dari tanah atau dari apa ya misalnya dari bahan dari alat-alat material gitu kita basuh terus kemudian kita ingin mendapatkan apa saja. Jadi tujuan utamanya adalah sebenarnya ingin mengidentifikasi dulu apa saja sih yang ada di sini gitu. Nah, nanti manfaatnya kita bisa kelompokkan. Mana sih kelompok-kelompok bakteri yang bisa dikultur dan tidak. Jadi kita sudah tahu di awal gitu. Terus kalau mempelajari metabolitnya kita bisa prediksi dulu. Oh, dari organisme ini tuh kira-kira apa yang dihasilkan. Itu kita bisa pelajari terlebih dahulu gitu. Jadi kalau kondisi di Indonesia banyak ke sana gitu. Tapi kalau misalnya sudah interest pada saya hanya mau mendapatkan Staphylococcus aureus atau apa gitu kan. Jadi saya nggak peduli yang lainnya gitu. Kultur dulu gitu. Jadi interestnya harus dibuat di awal dulu gitu. Mau eksploratif berarti kita belum ada informasi bakteri apapun atau sudah punya interest hanya mempelajari bakteri ini saja. Iya, iya. Baik, Ya, terima kasih ini, Pak Didi. Oke, sama-sama. ya ini memang menarik sekali Pak Didi ya. Pernah ada waktu itu tim yang juga mengerjakan NGS, tapi saya hanya timnya saja, bukan yang utama. Jadi memang di situ pernah terjadi kegagalan atau mungkin kesalahan ya Pak Didi ya. Jadi waktu itu dia identifikasi secara konvensional dulu, secara biasa gitu Pak Didi ya, fenotip dulu. Kemudian setelah di NGS ternyata nggak ada hasil Pak Didi, nggak ada bakteri yang dituju istilahnya. Jadi memang baiknya NGS dulu Pak Didi ya, kalau ada bakteri yang memang sudah ditargetkan ya. Benar. Tapi apabila belum, baiknya NGS dulu Pak Didi gitu ya. NGS itu kayak screening awal sih sebenarnya karena identifikasi kan metagenom ya. Jadi semua yang ada di sana harusnya didapatkan gitu. Ya, baik. Sangat jelas, Pak Didi. Terima kasih Oke, banyak, terima Pak Didi. kasih. Ya, baik. Saya rasa ini sudah tidak ada lagi pertanyaan karena sudah cukup baik sekali, Pak Didi. Luar biasa dalam menjelaskan. Sebelumnya, saya mohon izin untuk rekan-rekan Bapak, Ibu dosen dan mahasiswa untuk on cam, ya, karena ada sesi foto Untuk sebentar sebelum ya, berakhir. untuk dokumentasi ya. Ya, baik. Saya lihat dulu apakah sampai slide terakhir sudah on cam semua. Oke, silakan Bapak, Ibu, dan rekan mahasiswa. Oke, ini baik, kita mulai dari slide pertama. Ya, 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Oke, slide ketiga. Oke, slide ketiga. Oke, 1, 2, 3. Oke, slide keempat. 1, 2, 3.
Baik, terima kasih. Sebelum saya akhiri, mungkin ada yang ingin disampaikan dari Bapak Ibu dosen atau mungkin Ibu Kaprodi atau dari Mbak Ruri atau dari Pak Didi sebelum ditutup. Udah cukup, Bu. Terima kasih atas kesempatannya sebelumnya karena telah memberikan waktu untuk Inbio dalam acara Inbio Campus Tour ini. Kami berharap ke depannya bisa ada kerjasama entah itu penelitian ataupun mungkin Bapak Ibu dosen ingin workshop, mungkin nanti bisa Inbio bantu fasilitasi. Semoga kerjasamanya terus dapat berlanjut. Amin. Amin, ya Rabbal Alamin. Ya, baik. Untuk Bu Nadia mungkin sebelum ditutup, Ibu. Ya, terima kasih. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak narasumber Pak Didik dan juga Mbak Ruri Inbio ya, yang sudah berkenan untuk bekerja sama dengan Prodi S1 Mikrobiologi. Semoga nanti seterusnya bisa terjalin kerjasama yang baik dengan Prodi S1 Mikrobiologi maupun Prodi TLM ya. Jadi di Fakultas Ilmu Kesehatan ini kan ada beberapa prodi ya. Jadi semoga ke depannya kita bisa menjalin kerjasama baik itu acara seminar maupun workshop ataupun dengan riset penelitian begitu ya. Semoga berkenan dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari pihak S1 Mikrobiologi dan Fakultas Ilmu Kesehatan. Terima kasih banyak. Terima kasih Terima banyak, kasih, Bu Bu Nadia. Nadia. Ya, apakah ada lagi Pak Didi mungkin? Nggak ada sih, Ya. Bu Elsa, udah cukup ya. Jadi ini hanya pengawal atau kita silaturahmi awal saja. Semoga silaturahminya berlanjut gitu aja sebenarnya. Ya, baik. Kalau begitu saya izin untuk menutup acara webinar hari ini. Terima kasih banyak untuk Bapak Didi dan Mbak Ruri selaku yang ada di Inbio. Mohon maaf apabila saya pribadi ada kesalahan dan rekan-rekan dari Fakultas Ilmu Kesehatan juga dari Bapak Ibu dosen. Terima kasih sudah meluangkan waktunya sore hari ini. Semoga bermanfaat, semoga ini menjadi amal jariah bagi kita semua, baik ini bermanfaat di dunia maupun di akhirat nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu dosen dan mahasiswa. Terima kasih Pak Didi. Mohon Ya, diri. G.